أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua BKM Masjid Muslimin beserta jajaran pengurus yang sama-sama kita hormati, Imam besar kita Ustaz Muhammad Kusum Hafiz. Mudah-mudahan sehat-sehat walafiat, diberikan rezeki, dan yang kami banggakan muadzin kita yang spesial datang dari Pariaman, alhamdulillah sehat-sehat Pak. Yang kami hormati, kami muliakan ayahanda dan ibunda kami, para remaja dan anak-anak kami yang soleh dan soleha, yang merupakan sebagai ahli surga. InsyaAllah tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup berkah dan kembali kepada Allah nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kabar ibu sehat? Masih semangat bu ya? Semangat lah, masih malam pertama bu ya. Judul kita pada malam hari ini mensyukuri nikmat umur dengan meningkatkan ibadah di bulan Ramadan untuk bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang kepada kita bukan sengaja, bukan begitu saja terjadi, tapi merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Kasih sayang Allah kepada kita, kita masih diberikan umur, masih dapat bertemu dengan Ramadan tahun 1447 Hijriah, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kita untuk meraih, mengambil amal-amal ibadah, nilai-nilai pahala di bulan Ramadan ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan umur kepada kita. Berarti masih Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk merubah diri, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 23 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faminhum man qada wa minhum man yantazir." Sebahagian di antara kamu, kata Allah, sudah meninggal. Yang dulu orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi, teman kita berjamaah di masjid ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sekarang ini sedang menunggu. Nah, dengan saudara-saudara kita sudah kembali kepada Allah, ini adalah merupakan nasihat yang sangat besar, suatu pembelajaran yang sangat berharga. Kita mengantarkan jenazah saudara kita ikut menguburkannya. Ini suatu nasihat yang sangat besar bagi kita, suatu pembelajaran yang sangat besar bagi kita. Karena apa? Karena kita juga nanti akan menyusul seperti saudara kita ini. Nah, kita pada saat sekarang ini sedang antri, sedang menunggu panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita tidak mempersiapkan bekal kepada Allah? Apakah dalam situasi menunggu ini kita masih melakukan kemaksiatan, masih melakukan dosa? Nah, dalam waktu yang menunggu ini, marilah kita manfaatkan, kita sempatkan untuk terus mempersiapkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat rugi dan sangat menyesallah bagi kita apabila kita bertemu dengan Ramadan, tapi kita tidak pernah mengambil kesempatan, tidak pernah meraih daripada apa yang datangnya Ramadan ini setahun sekali. Sangat rugilah bagi kita apabila Ramadan datang, kita hanya semangatnya saat awal-awal saja. Itu tradisi bagi kita apabila
malam-malam Ramadan yang pertama dan seminggu masih penuh masjid itu. Ya, tapi insya Allah kalau muslimin ini sampai akhir Ramadan nanti penuh. Jadi maka dari itu kita masih bertemu dengan Ramadan ini, mari kita jangan kita sia-siakan. Dan sangat rugilah bagi kita Ramadan tiap tahun kita bertemu tapi tidak ada perubahan dalam diri kita. Begitu terus. Maka itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 92, "Wala takunu kallatina qad khudla min ba'di quwwatin anqasa." Janganlah kamu menjadi seorang wanita yang sudah menenun benang dan akhirnya dicerai-beraikan. Jangan tradisi Ramadan ini di awal-awalnya semangat kita, iman kita naik, tapi ketika di luar Ramadan iman kita turun. Di saat Ramadan kita giat untuk membaca Al-Quran, di luar Ramadan kita tidak semangat lagi baca Al-Quran. Di saat Ramadan kita semangat berjamaah, di luar Ramadan kita tidak mau lagi berjamaah. Di saat Ramadan kita rajin tekun untuk bersedekah, di luar Ramadan kita tidak mau bersedekah lagi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagaimana penyesalan-penyesalan orang yang sudah mati. Orang yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka minta ditundakan kematian itu. Wa yaqulu rabbi law akhartani ila ajalin qarib. Mereka berkata, ya Allah, tundakanlah kematianku, bangkitkan lagi aku ke dunia. Apa yang mereka minta ketika mereka minta dibangkitkan ke dunia? Fa asaddaqu, mereka akan sedekah. Mereka minta dibangkitkan bukan sholat, bukan haji, bukan puasa. Fa asaddaqu, mereka minta supaya mereka bisa sedekah. Mereka menyesal waktu di dunia itu tidak sedekah. Maka itu momentum Abdul Sadaqah di Ramadan. Perbanyaklah sedekah di bulan Ramadan ini. Jangan ada yang ketika kita datang ke masjid berjamaah, kotak infak itu lewat. Kesempatan yang baik itu. Kotak infak yang di hadapan kita itu mengingatkan kita, saya tengok ada juga kotak infak yang bukan seperti bulat di sini, petak gitu, tapi ada macam kerendah mayat saya tengok. Ada suatu masjid tuh. Apa maksudnya pakai kerendah mayat itu? Kau nggak mau sedekah, nanti kau dibawa pakai kerendah ini. Ada satu masjid saya tengok itu kotak infak yang berjalan pakai roda, tapi model kerendah mayat. Ini luar biasa. Jadi itulah ibu-ibu bapak hadirin rahmatullah, kesempatan umur yang Allah berikan kepada kita di Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita. Dan sangat rugilah kita Ramadan datang, tapi masih ada seorang anak yang tidak minta maaf kepada ayahnya, kepada ibunya. Sangat rugilah Ramadan datang, seorang istri yang tidak mau minta maaf kepada suaminya. Sangat rugilah kita Ramadan datang, kita kerjakan Ramadan, tapi kita masih ada perseteruan sesama kita. Masih ada sifat dendam, kebencian. Maka itu nilai-nilai ibadah Ramadan ini dikatakan ibadah yang sangat suci. Kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan pun harus kita berhadapan dengan yang suci. Jadi secara para ulama tasawuf menyatakan ketika Rajab itu menanam, disebut dengan takhali. Takhali tadi itu membersihkan dalam hati kita. Ketika kita sudah masuk Sa'ban, baru masuk tahali. Tahali itu kita sudah memupuknya, menyuburkannya dan sebagainya. Dan kita ketika masuk Ramadan ini kita sudah masuk tajali. Dalam artian tajali adalah kita sudah lepaskan rasa kebencian, rasa dendam, rasa perseteruan dengan sesama kita, dan kita masuk Ramadan ini dalam keadaan bersih. Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dasaha. Sungguh beruntunglah bagi orang-orang yang di bulan Ramadan ini mampu membersihkan hatinya, menghilangkan rasa dalam hatinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
inilah momentum kita persiapkan amal ibadah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala membawa bekal amal ibadah. Sebaik-baik amal ibadah yang kita bawa, sebaik-baik bekal yang kita bawa adalah amal ibadah. Karena tatkala jenazah kita dibawa, ada 3 yang mengantar kita, ahluhu, keluarga kita. Keluarga kita akan pulang. Yang kedua adalah amluhu, harta kita, mobil kita, Alphard, Pajero, itu akan pulang. Yang ketiga adalah amalu, amal ibadah kita. Mari kita diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib, hasibu anfusakum qabla an tuhasib. Ya, hisablah dirimu, ya, muasabalah pada diri kita apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah sudah ada bekal yang akan kita bawa. Jangan kita merasa sudah cukup, jangan kita merasa sudah taat beribadah, jadi kita sudah merasakan kita ahli surga. Belum tentu. Karena apa? La yadkhul jannatu khati'un, tidak akan masuk surga orang yang masih terjadinya keributan dengan tetangganya, perseteruan dengan tetangganya. Jadi masuk surga bukan gampang. Bukan kita panitia surganya, tapi banyak hal-hal yang berkaitan dengan untuk masuk ke surga. Mudah-mudahan di Ramadan ini, Ramadan yang terbaik bagi kita, ya, insya Allah kita jangan, ya, tinggalkan kesempatan itu. Jadi di awal Ramadan ini, Bapak Ibu, mudah-mudahan malam ini bisa kita berdoa, ya, mohon agar ibadah Ramadan kita ini kita, ya, sehat-sehat, kita tenang, kita selamat, kita senantiasa menjalankan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Tirmizi dengan nomor hadis 3254. Mudah-mudahan insyaallah bisa kita baca malam hari ini. Apabila sudah ditetapkan pada malam 1 Ramadan, bacakanlah doa ini, ya. Mudah-mudahan insyaallah sampai akhir Ramadan kita sehat-sehat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahilhu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam Rabbi wa rabbukullah. Ya Allah, di awal Ramadan ini berikanlah kami ketenangan, kedamaian, keselamatan, kesehatan sampai akhir Ramadan kami sehat, ya. Dan berikan kekuatan kami, keimanan kami, kekuatan kami dalam beribadah dalam Islam, dan ibadah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ahilhu, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam Rabbi wa rabbukullah. Jadi selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kekuatan, jangan kita tinggalkan ibadah terus, jangan ada merasa capek, merasa lemah, kita tetap semangat terus. Mudah-mudahan, ya, Allah menerima amal ibadah kita. Lebih dan kurang mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.